أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamba Allah, jamaah Balai An-Nur yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian kita masih dalam bab larangan, babun nahyi 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Bab melarang dari berbuat bid'ah dan perkara mengada-ngada dalam masalah agama. Kita lanjutkan sedikit lagi ini, insyaallah selesai malam ini mungkin bisa kita lanjutkan pada bab selanjutnya. Faqala ta'ala, Allah berfirman, ma faratna fil kitabi min syai'in, tidak ada yang kami lupakan ya sedikit pun di dalam Al-Quran. Jadi semuanya ada di dalam Al-Quran. Ini sudah kita jelaskan sebagian pada pertemuan yang lalu yang menunjukkan bahwa Islam ini agama yang sempurna dan cocok untuk seluruh zaman. Dulu sudah pernah saya jelaskan bahwa agama-agama wahyu yang lain itu sudah ternoda, ya, sudah bercampur-campur antara firman Allah dengan perkataan-perkataan rahib dan pendeta-pendeta. Contoh kitab Taurat itu ditulis kembali berdasarkan ingatan-ingatan rahib-rahib Yahudi ketika terbakarnya Haikal Sulaiman. Jadi bayangkan sajalah ditulis berdasarkan ingatan-ingatan. Sehingga kitab Taurat itu yang disebut dengan Perjanjian Lama ya bercampur baur antara firman Allah dengan perkataan manusia. Demikian juga kitab Injil, bagaimana saya jelaskan. Versi-versi. Ada versi yang ditulis oleh Lukas, namanya Injil Lukas. Jadi sudah bercampur-campur. Maka Allah hapuskan. Allah turunkan Al-Quran sebagai pengganti kitab-kitab terdahulu yang sudah ternoda itu. Kemudian agar Al-Quran tidak senasib dengan kitab-kitab wahyu yang dulu, Allah menurunkan firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan memeliharanya. Sebagai kita ulang kembali, bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Dengan cara dihafal. Makanya sebagaimana sering saya bilang, saya ungkapkan bahwa jika anak kita hafal Al-Quran 30 juz, maka telah dipilih oleh Allah untuk menjaga Al-Quran. Anak kita hafal 1 juz telah dipilih oleh Allah untuk menjaga Al-Quran 1 juz. Jadi bukan untuk jadi imam, enggak mungkin semuanya jadi imam, siapa yang jadi makmum? Tapi untuk menjaga Al-Quran. Sebagai contoh, misalnya saya baca ya, ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim maghdubi alhamdulillah. Apa yang Bapak bilang? Salah. Kenapa salah? Karena ibu-ibu hafal, karena bapak hafal. Tapi kalau nggak hafal, ya udah memang kayak gitu memang. Jadi ketika kita salah baca, kenapa kita tahu itu salah? Karena dihafal. Nah itu baru contoh Al-Fatihah. Kebetulan Al-Fatihah kita hafal semuanya. Nah, bayangkan saja 30 juz, ketika ada orang salah baca langsung diketahui. Kenapa? Karena dihafal. Nah, jadi agama ini dijaga oleh Allah, bukan hanya dijaga, tapi agama ini sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, maka ya jamaah sekalian, ya
Apa tanda-tanda atau ciri-ciri agama ini sesuai dengan perkembangan, sesuai dengan zaman sampai akhir zaman. Ini yang salat di Masjid Taqwa tadi sudah saya sampaikan sebagiannya. Saya kebetulan khatib di Masjid Taqwa Muhammadiyah. Sudah saya sampaikan karakteristik agama Islam hingga agama Islam ini sesuai dengan perkembangan zaman hingga akhir zaman. Karena kalau ini enggak lagi sesuai, enggak ada lagi pedoman. Habis. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama, ya, Islam mengajarkan tauhid dan membebaskan manusia dari ketergantungan kepada makhluk. Itu ciri pertama agama Islam atau karakteristik pertama agama Islam. Apa tadi? Islam mengajarkan keyakinan tauhid dan membebaskan manusia dari ketergantungan kepada makhluk. Contoh sederhana, ketika kita bekerja pada orang, terus kita dipecat, ada enggak orang bilang begini, bos jangan pecat saya, nanti terputus rezeki saya. Ada enggak yang bilang seperti itu? Ada, katakanlah ada. Nah, orang ini bagaimana akidahnya? Dia telah syirik. Di mana letak syiriknya? Dia meyakini rezeki bukan dari Allah tapi dari makhluk. Dia lupa yang memberikan rezeki itu Allah. Allah berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana Allah menjamin rezeki setiap makhluknya? Ya. Ada 3 cara Allah menjamin rezeki setiap makhluknya. Yang pertama apa? Yang pertama, Allah memberikan alat setiap makhluknya. Allah berikan modal setiap makhluknya mencari rezeki. Dan alat itu berbeda setiap makhluk. Ayam apa alatnya? Ceker sama patok. Enggak banyak-banyak. Allah hanya berikan 2 saja. Ceker sama patok. Enggak pernah ada ayam mati kelaparan. Kalau ada ayam mati kelaparan karena kita kurung, enggak kita kasih makan. Harimau apa modalnya? Cakar sama taring. Cuma 2 itu saja, nggak pernah harimau kelaparan. Kecuali kalau memang ulah manusia, hutan dibabat sehingga nggak ada lagi makanan. Ulah manusia semuanya. Juga termasuk kupu-kupu atau hewan yang paling lemah, ulat, semuanya Allah berikan alat, enggak ada apalagi manusia. Manusia bisa mengambil rezeki di perut bumi. Apa alatnya? Akal. Dia ciptakan bor. Hebat manusia. Jadi kalau ada manusia kelaparan, kalau ada manusia mengatakan nggak ada rezeki, apalagi rezeki bergantung pada makhluk, itu rusak akidahnya. Jadi cara Allah menjamin rezekinya pertama apa? Allah berikan modal. Yang kedua, Allah telah bagi rezeki nggak akan tertukar. Ingat, kambing apa makanannya? Daun. Nggak pernah kambing makan miso. Karena bukan makanannya. Harimau apa makanannya? Daging. Dikasih sate nggak mau dia. Dikasih apa? Miso nggak mau dia. Dia hanya mau orang yang makan miso. Nggak tertukar. Nggak akan tertukar. Jadi kenapa kita ribut? Ribut kita. Seolah-olah nggak ada rezeki. Jadi cara Allah menjamin rezeki setiap makhluknya. Yang kedua apa? Makanan Allah pisah-pisahkan. Ulat makanannya ini, ya, apalagi ular makanannya ini, nggak akan tertukar. Yang anehnya manusia semua dimakan. Kalau kambing hanya makan daun ubi sepenuh perutnya, kalau manusia dengan tanah-tanah kebun ubi itu diangkat pakai beko lagi.
Yang ketiga, cara Allah menjamin rezekinya. Allah berikan insting untuk berusaha. Untuk berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah dirinya sendiri. Kalau suatu kaum lapar, dia jika tidak berusaha mencari makan, maka akan tetap lapar. Ya, jadi yang pertama, karakteristik agama Islam adalah agama Islam itu apa? Mengajarkan tauhid dan membebaskan manusia dari ketergantungan kepada makhluk. Nah, panjang kalau kita jelas. Yang kedua, Islam itu kuat. Islam itu kuat. Apa dalilnya? Siapa tahu? Apa dalilnya Islam itu kuat? Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minin dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, jadilah orang kuat. Kuat apanya? Yang pertama, kuat apa? Kuat fisiknya. Jangan loyo kita. Jalan sempoyongan loyo. Kuat. Kita latih badan kita masuk gym kita. Lemah dah. Bagaimana mau berperang? Bagaimana membela agama Allah misalnya? Bagaimana menolong orang miskin? Jika kita lemah. Yang pertama, kuat fisik. Yang kedua, kuat apa? Kuat dompet. Nah, bukan dompet, bukan kuat, ya tebal. Ya. Yang ketiga, kuat apa? Kuat politik, kuat pengaruh. Raja itu cuma satu orang. Dia bisa pengaruhi rakyatnya berjuta-juta orang. Coba kalau rajanya orang yang bertakwa. Ya, jadi karakteristik yang kedua, Islam itu kuat. Yang ketiga apa? Islam itu indah. Jadi jelek-jelek itu bukan ajaran Islam. Apa dalilnya? Siapa tahu? Apa dalilnya Islam itu indah? Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan lainnya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi jangan kita rumah kita ngeri takut orang datang, rumah kita seperti kuburan. Padahal Nabi mengatakan apa? La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Bentuk seperti kuburan menakutkan, jarang orang beribadah di dalamnya. Fa innal baita tukrahu fihi suratul Al-Baqarah la yadkhulu syaitan. Sesungguhnya rumah yang sering dibacakan surah Al-Baqarah, sering ngaji, sering ibadah, tidak akan dimasuki oleh syaitan. Indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Rumah buat indah. Masjid kita ini buat indah, ada tamannya indah. Rupanya innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Bukan umat Islam itu jorok, bukan umat Islam itu jelek. Mandi nggak mau, baju asal-asalan, yang penting pakai yang menutup orang, mobil asal-asalan, yang penting bisa jalan. Enggak, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Yang keberapa? Yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat, Islam itu mudah. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Hadis dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sudah pernah saya sampaikan, ada dalam kitab ini. Bagaimana bunyinya? Innad dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Sesungguhnya agama itu mudah. Sesungguhnya agama itu mudah. Ya. Wa ma yushaddu dina ahadun illa ghalabahu. Barang siapa yang memperberat-berat agama, maka agama itu akan meruntuhkannya, akan menjatuhkannya. Ma yushaddu ad-dina ahadun illa ghalabahu. Barang siapa yang memperberat-berat agama ini, maka agama itu akan menghancurkannya. Ini udah pernah kita. Selanjutnya apa? Islam itu damai. Islam itu damai. Apa buktinya damai?
Islam itu tulis sama TNI. Islam itu damai. Lawan damai apa? Perang. Perang. Nah, berperang pun dalam Islam itu sebagai wujud dari damai, enggak sembarangan berperang. Musuh itu harus jelas, yang disebut dengan kafir harbi. Jadi musuh Islam itu kafir harbi, bukan kafir dhimmi. Apa beda kafir harbi dengan kafir dhimmi? Kalau kafir harbi, orang kafir yang menyerang umat Islam. Orang kafir yang menyerang umat Islam. Kalau kafir dhimmi, turis. Apalagi? Kafir dhimmi artinya orang kafir yang tidak mengganggu umat Islam. Kadang-kadang malah membantu umat Islam. Tidak perlu kita bom. Makanya ada yang mengatakan apa teroris, apa taruh bom lantas pergi ke hotel, ada orang non muslim bom. Itu bukan ajaran Islam. Nabi melarang itu. Nabi melarang. Yang diperangi kita berperang dengan kafir harbi. Kafir harbi. Ke orang kafir yang menyerang umat Islam, bukan kafir dhimmi. Itu dilindungi. Kafir dhimmi itu dilindungi. Kalau ada masa khalifah itu mereka membayar pajak, jizyah, bayar pajak. Dilindungi. Bukan diganggu, bukan diganggu. Udah. Jadi apa tadi? Kemudian bagaimana tuntunan berperang dalam Islam? Masya Allah, luar biasa. Kata Nabi, "Ughzu, berperanglah, wala ta'uddu, jangan melampaui batas. Wala tumatsilu, jangan menyiksa, jangan menganiaya. Wala taqtul walida, jangan membunuh anak-anak. Wala taqtulun nisa, jangan membunuh perempuan. Wala taqtul syekh, jangan membunuh orang tua. Wala taqtul ashabus sawabi, jangan membunuh pendeta, rahi, pemuka agama. Jangan membakar, jangan merusak. Coba kita baca fikih jihad, jarang dibahas fikih jihad. Itu apa menunjukkan? Islam itu damai, berperang pun ada kaedahnya. Jadi kalau ada orang Islam berperang, perkosa sana, perkosa sini, mutilasi, bakar sana, bakar, orang belum tentu bersalah, hantam saja, libas saja, ratakan, dan itu main sikat saja, bakar sana, bakar sini, itu bukan ajaran Islam. Walaupun mungkin yang melakukannya orang Islam, tapi bukan ajaran Islam. Yang benar Islam itu damai. Yang selanjutnya, Islam itu bersaudara secara internal. Secara internal. Apa dalilnya? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Apa artinya? Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu jika berkelahi. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddahu 'alal kuffar rahmah bainahum. Muhammad itu Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya termasuk kita asyiddahu 'alal kuffar, tegas terhadap orang kafir. Tegas itu bukan kasar ya. Ruhama bainahum, berkasih sayang, bersaudara dengan sesamanya. Jadi sudah berapa itu? Islam itu bersaudara. Udah nggak ingat lagi, pokoknya dan seterusnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Islam itu bersih. Islam itu bersih. Apa dalilnya? Soalnya kita bicara dalil. Apa dalilnya? Gampang-gampang saja. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai orang yang suka bertobat dan suka membersihkan diri. Islam itu bersih. Bahkan ada bab khusus dalam fikih apa? Taharah. Islam itu bersih. Terus apa? Kemudian ini agak panjang sedikit. Dalam beribadah tidak boleh mengganggu orang lain. Salah karakter Islam selanjutnya, dalam beribadah nggak boleh mengganggu orang lain. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Abu Musa al-Asy'ari. Kata Abu Musa al-Asy'ari, kami bersafar bersama Nabi hatta asyafna ala wadin.
Kami bersafar dengan Nabi hingga kami tiba di sebuah wadin. Wadin itu apa? Wadun. Wadi. Wadi itu apa? Lembah. Lembah. Lembah itu kan naik turun. Lembah itu di bawah. Jadi kan tentu saja harus turun naik. Hatta hasyrafna alal wadi, ala wadin, hingga kami tiba di sebuah lembah. Kemudian apa yang mereka lakukan? Halalna, kami bertahlil. Tahlil itu bagaimana? Mengucapkan apa? La ilaha illallah. Wa kabarna, kami bertakbir. Takbir itu Allahu Akbar. Wa ala sautuna, kami mengeraskan suara kami. Irtafa'at aswatuna, kami mengeraskan suara kami, berteriak kami. La ilaha illallah, apa lagi? Allahu Akbar. Apa? Kemudian apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, Nabi marah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, irba'u ala anfusikum, rendahkan suara kalian. Fa innakum la tad'una as-samma wala ghaiba. Sesungguhnya kamu berzikir menyeru bukan zat yang peka, bukan zat yang tiada. Innahu ma'akum, Allah bersama kalian. Innahu sami'un qarib, dia maha mendengar lagi maha dekat. Makanya Mustafa Bisri pernah buat puisi. Yang puisinya, kau bilang Tuhan itu dekat, tapi kenapa kau teriak-teriak? Itu kata Mustafa Bisri dalam puisinya. Kau bilang Tuhan itu dekat, tapi kenapa kau teriak-teriak padanya? Itu buat puisi Kiai Haji Mustafa Bisri. Dia kiai sekaligus dia penyair, tapi penyair religi. Itu. Jadi kita teriak-teriak berzikir sehingga mengganggu orang masbuk, mengganggu orang tidur. Dalail tengah-tengah malam. Sudah pernah kita bilang, nggak boleh, bukan ajaran Islam itu. Nggak boleh dalam beribadah mengganggu orang lain, itu karakteristik Islam. Sehingga orang berbondong-bondong masuk Islam. Ya. Makanya ada tren di kota-kota besar, kalau rumah sewa dekat masjid murah. Betul nih. Ada tren di kota besar, rumah sewa dekat masjid murah. Beli rumah dekat masjid murah. Kenapa? Mengganggu. Padahal bukan ajaran Islam, perilaku umat Islam. Coba kalau ngaji ya, bulan Ramadan, nggak bisa tidur kita. Sampai sahur kadang-kadang. Teriak-teriak, entah gimana. Dah tu bilang pula, bedah apa yang bedah? Memang belum tidur dari tadi. Bedah, saya pun sahur mau mana. Yang selanjutnya, Islam tidak boleh mencampur adukan antara hak dengan yang batil. Dah berapa ni? Peduk kah? Karakteristik Islam selanjutnya, tidak boleh mencampur adukan antara dengan hak dengan yang batil. Apa dalilnya? Wala talbisul haqqa bil batil. Enggak boleh. Ya, enggak apa-apalah dosa-dosa sikit untuk berdakwah. Enggak apa-apalah lunak-lunak sikit untuk mengambil hati, enggak apa-apalah bid'ah-bid'ah sikit, yang penting ya dakwah. Enggak boleh. Jelas Islam itu jelas, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sungguh telah jelas jalan petunjuk dengan jalan sesat. Wa kadzalika nufassil ayati litastabina sabilil mujrimin. Demikianlah Allah turunkan ayat-ayatnya untuk menjelaskan orang-orang yang berdosa. Agama Islam ini jelas putih, lawannya hitam, bukan abu-abu. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukkan antara hak dengan yang batil. Enggak boleh kita masuk neraka mengangkat orang dari neraka. Saya mau pacaran sama dia, Ustaz. Enggak boleh, tapi saya suruh dia pakai jilbab, Ustaz. Saya suruh ngaji dia. Boleh gitu? Boleh enggak pacaran untuk berdakwah? Nah itu tadi, wala talbisul haqqa bil batil. Pacaran enggak boleh, apa dalil haramnya pacaran? Nah, pertama wala taqrabu zina. Lebih khusus lagi apa? Qulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Itu dalil yang tegas. Katakanlah kepada laki-laki mukmin hendaklah menahan pandangannya ketika melihat
perempuan. Kalau pacaran menahan pandangan atau memprototkan pandangan? Cantik kali wajah adik, adindaku. Mata adik, aduh. Ya. Jadi Islam tidak boleh mencampur adukan antara hak dengan yang batil. Masih banyak ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Coba kita hitung, saya lupa tadi. Pertama, Islam mengajarkan tauhid dan membebaskan manusia dari keterikatan pada makhluk. Yang kedua, Islam kuat. Yang ketiga, Islam indah. Yang keempat, Islam mudah. Yang kelima, Islam damai. Yang keenam, Islam bersaudara. Yang ketujuh, Islam bersih. Yang kedelapan, tidak mengganggu orang lain dalam beribadah. Ke-9, boleh kalau kita perkecil, boleh. Ini pembagian ini kan nggak mutlak ini. Ini kan untuk memudahkan saja. Mau dilebarkan lagi boleh, mau dipadatkan boleh. Nah, silakan bertanya. Masih ya silakan. Zaman dahulu sahabat Nabi itu gugur dalam perdagangan dengan Muslim. Tapi sekarang ini malah terbalik. Muslim itu gugur dari berapa yang dari sisi Muslim saat itu kelemahannya di mana? Kita tidak bisa dalam hal perdagangan. Iya. Usaha itu adalah dagang. Iya. Jadi mengenai tijarah ya, jual beli. Kenapa umat Islam itu ya enggak menjadi orang terkaya di dunia. Sementara zaman dulu itu para sahabat ada yang kaya-kaya. Kenapa? Karena umat Islam ini tidak menghalalkan segala cara untuk kaya. Gimana bisa menjadi orang terkaya di dunia? Menipu nggak mau, nggak riba nggak mau, udah mendominasi barang itu monopoli nggak mau. Beda dengan orang kafir itu menghalalkan segala cara, menyogok, backing segala macam. Nah, kalau dari sisi jumlah kita nggak akan mungkin bersaing karena kita punya aturan. Beda dengan zaman dulu, orang-orang seperti itu nggak ada. Di masa sahabat nggak ada orang-orang yang nyogok, yang makan riba, nggak ada. Ya, sehingga para sahabat itu mengandalkan kejujuran. Hari ini kejujuran nggak laku. Nggak laku. Berdagang kita bilang jujur, kadang-kadang mana. Tapi yang mau mereka apa? Ya, barangnya murah. Ya. Dan lain-lain. Nah, sekarang saya tanya ya sama Bapak. Hukum ekonomi sekarang ini yang disebut dengan hukum supply demand itu Islami apa tidak? Tidak. Nah, contoh gini, ketika terjadi bencana, misalnya Bapak pulang ke Aceh Selatan, kampung saya. Tiba-tiba ada bencana di Grute, terjebak di situ. Ada nggak orang jual nasi? Ada. Berapa satu bungkus nasi? Itu hukum apa? Hukum supply demand, permintaan dan penawaran. Semakin banyak orang butuh, semakin naik harganya. Padahal mereka nggak sekolah, tapi hukum kufur itu sudah melekat di hati orang-orang desa sekalipun. Nggak ada, ekonomi Islam itu nggak ada. Sekarang sudah mulai digiatkan. Ketika barang putus naik harga, itu bukan Islami. Yang kalau menurut ajaran Islam apa? Ketika bencana malah bila perlu digratiskan barang itu.
Ya, jadi itu di masa sahabat itu mereka unggul, itu mereka mengandalkan kejujuran. Seperti Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, kejujuran. Tapi dan saat itu nggak ada orang-orang yang seperti sekarang ini berdagang monopoli dan sebagainya. Sekarang ini ngeri. Contoh kenapa batu giok Aceh itu hancur pasarannya. Ini contoh kecil. Dulu kan hebat sekali batu giok kita ini, Narinagana. Tapi kemudian kenapa hancur? Kenapa? Karena mereka orang-orang di sana itu, orang-orang cukong-cukong sana, nggak mau dia memakai nama Aceh. Mesti sertifikatnya dari Medan. Mesti sertifikatnya, ya ini saya dengar benar apa enggak. Jadi mereka nggak mengakui itu sertifikasi dari Aceh. Jadi harus menggunakan nama lain. Ya, jadi itu ya. Jadi memang banyak ada beberapa hadis Nabi yang menunjukkan keberkahan tijarah ini. Nah, cuman kita kadang-kadang tidak bisa mengamalkannya karena kondisi ekonomi kita bukan diletakkan di dasar Islam, tapi kapitalisme. Jadi kapitalisme. Jadi orang makin kaya makin kaya. Ada lagi yang bertanya yang lain, silakan. Ya, silakan. Memang Islam dibatasi, tidak boleh mengumpulkan harta. Terbukti wajib bayar zakat. Ya. Kalau kita cari harta, kumpul, beli emas, harus bayar zakat. Akhirnya kalau kita makanya dibatasi, kita 85 gram, maka bayar zakat. Di atas itu bayar zakat. Supaya orang Islam tidak mengumpulkan. Kalaupun dia dapat rezeki itu sepakat, tidak boleh mengumpulkan. Jadi ada kaitan. Kalau para seorang kaya, cuma boleh cari rezeki kemudian distribusikan. Kalau kita simpan di belakang ada pelajaran sampai kamu dimakan zakat. Iya. Jadi begini, ekonomi Islam ini itu pertengahan antara ekonomi kapitalis dan sosialis. Ya, ekonomi Islam kalau kita bicara secara teoritis, ekonomi Islam ini pertengahan antara ekonomi kapitalis dengan sosialis. Kalau kapitalis bagaimana tadi? Mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya, makin kaya, makin untung. Kadang-kadang menghalalkan segala cara sebagian orang. Begitulah. Sementara sosialis adalah harta itu milik rakyat, nggak boleh menumpuk modal. Makanya kalau di Rusia itu kadang-kadang profesor itu kadang-kadang pakai sepeda. Jadi nggak boleh menumpuk kekayaan. Nah, Islam pertengahannya. Islam berhak untuk memperkaya diri, tapi juga Islam mengharuskan memperkaya orang lain melalui zakat, melalui infak. Kalau kapitalisme enggak, bila perlu enggak ada urusan dengan orang, yang penting saya kaya sendiri, itu kapitalisme. Enggak ada orang mau mati, orang terserah, itu kapital. Kalau sosialis enggak boleh memiliki kekayaan. Semuanya harus apa? Rakyat punya. Jadi nggak bisa di negara sosialis menumpuk harta. Soviet sekarang nggak murni lagi sosialis, sudah masuk kapitalis juga. Islam bagaimana? Islam berhak memperkaya diri sendiri dengan cara halal, tapi juga memperkaya orang lain dengan zakat. Nah, sehingga lahirlah hadis Nabi, misalnya kata Nabi, laisa laka ya'ni fi dhahab hatta yakuna laka 20 dinaran. Wa idza laka 20 dinaran wa hala 'alaihi al-haul fa fiha nisfu dinar. Fa idza zada fa bihisabi dzalika. Tidak ada kewajiban zakat kalian dalam hal emas kecuali kalian memiliki emas 20 dinar. Berarti kalau di bawah 20 dinar enggak perlu zakat. Cuma kalau kita punya emas di bawah 20 dinar enggak akan kaya-kaya kita. Nah, enggak akan kaya-kaya kita. Kalau ingin kaya harus punya di atas 20 dinar.
Fa idza laka 20 dinaran, jika kalian memiliki emas 20 dinar, wa hala alaihil haul, jika kalian telah memiliki selama haul itu berapa? 1 tahun, fa fiha nisfu dinar, maka keluarkan zakatnya setengah dinar. Nah, kalau kita berprinsip supaya tidak kena zakat, nggak usah kaya-kaya, itu kerdil kali pikiran kita. Kenapa? Kita harus kaya sebanyak-banyaknya untuk memperkaya orang lain, saudara kita, saling membantu. Makin kaya kita, makin besar zakatnya, berarti lebih banyak kita bantu orang lain. Itu hebatnya Islam. Islam tidak memperkaya semata-mata diri sendiri, tapi juga memperkaya orang lain. Itu baru zakat. Tapi ingat, sumber ekonomi Islam bukan hanya zakat. Yang paling besar apa? Infak. Infak itu tidak terbatas. Enggak terbatas. Saya ingin kasih Bapak, adik ini yang kuliah ini, saya kasih uang 1 miliar untuk infak. Jadi infak itu tidak terbatas. Ya, sebenarnya potensi paling besar adalah infak. Infak itu ada 2 hukumnya. Ini kalau kita sudah bicara lebih jauh. Yang pertama infak wajib, yang kedua infak sunat. Sebagai contoh saja, infak wajib bagaimana? Contoh infak wajib. Contoh infak wajib adalah nafkah seorang suami kepada keluarganya. Nafkah itu infak. Contoh lain apa? Orang kelaparan. Misalnya di Banda Aceh sebagian orang kelaparan, maka petugas berhak pergi ke rumah orang-orang kaya, paksa ambil uangnya. Karena dia sudah hukumnya wajib. Makanya sebenarnya membantu Palestina itu jangan-jangan bisa jadi jatuhnya infak wajib. Kalau infak sunat ya sedekah, seperti sedekah. Kelebihan dari yang diperlukan. Ya. Jadi ada lagi yang bertanya? Jadi hari ini kita selesaikan bab apa tadi? Bab yang sudah kita bahas. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita memasuki bab ke-19. Ya. Babun fi man sanna sanatan hasanatan aw sayyiatan. Bab tentang orang yang memperakasai kebaikan atau keburukan, apa konsekuensinya. Ini menarik juga. Ya. Kita provokasi orang, kita bilang dia sesat. Entah dia bilang lagi ke 1 juta orang. Kita tinggal terima dosanya, mau? Kalau suka menyesatkan orang belum tentu. Demikian juga kebaikan. Kebaikan berantai. Makanya ada hadis man dalla ala khairin falahu mislu ajri. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, dia mendapat pahala sebagaimana orang yang mengerjakannya. Insyaallah ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Habis waktunya, masih ada 1 menit lagi ya, kita tutup saja ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.